Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi buat teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 manajemen Jiswab akan membawakan sebuah topik yang berjudul fikih, infak, dan sodaqoh. Selamat mendengarkan. Baiklah teman-teman, izin melanjutkan. Di sini terdapat landasan infak dan sodaqoh. Islam memerintahkan umatnya untuk saling membantu dan saling menolong antar sesama, salah satunya dengan infak dan juga sedekah. Di sini juga terdapat Al-Quran dan Al-Hadis yang menjadi landasan infak dan sodaqoh. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Quran Surat Al-Fatir ayat 29. Adapun hadis tentang sedekah yang berbunyi, An Hakim bin Hizam radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum minal yadi sufla wabda bima ta'ul wa khairu sadaqati an zuhri ghina wa man yasta'fif yu'ifahullah wa man yastaghni yughnihillah. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari muttafaqun alaih. Di sini selanjutnya terdapat pengertian infak dan juga sedekah. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang artinya, setiap orang dapat melakukan sedekah, bahkan di saat dirinya berada dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun. Alasannya, karena infak boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan juga sebagainya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 215, Allah berfirman yang artinya, mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Mengenai pengertian sedekah, sama dengan infak, termasuk juga ketentuan dan hukumnya. Hanya saja sedekah memiliki arti yang lebih luas, tidak hanya menyangkut tentang uang, namun juga bersifat non-material. Hadis Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah SAW menyatakan bahwa jika tak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah sedekah. Inilah sedekah yang bersifat non-material. Baiklah teman-teman, saya mau melanjutkan pembahasan mengenai infak dan sodaqoh. Nah teman-teman, mari kita simak. Pentingnya infak dan sodaqoh. Indikator utama ketundukan seorang terhadap ajaran Islam dari orang yang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan pertolongan Allah, memperhatikan hak fakir dan miskin serta para mustahik, membersihkan diri dan hartanya, menyuburkan, mengembangkan, dan mensucikan jiwanya.
hikmah infak dan sedekah, menolong, membantu, dan membina kaum duafa maupun mustahik ke arah kehidupan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, terhindar dari kekufuran, memberantas sifat iri, dengki, dan terjaga dari martabatnya ketika melihat orang kaya yang berkecukupan tidak perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmat, menumbuhkan akhlak mulia, ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimilikinya. Ancaman bagi yang enggan infak dan sedekah. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini ya. Selanjutnya tentang syarat dan rukun infak terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemberi infak. Yang kedua, orang yang diberikan infak. Pemberi infak yaitu orang mengeluarkan infak. Ia harus memenuhi syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, dia memiliki materi atau harta yang akan diinfakkan. Dia bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan tertentu. 3. Merupakan orang dewasa, bukan anak yang kemampuannya kurang. 4. Tidak ada paksaan dalam mengeluarkan hartanya, melainkan karena adanya keriduan dan sukarela. Orang yang diberikan infak, yaitu orang yang menerima infak. Ia harus memenuhi syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, ada di dunia ketika diberikan infak, janin dalam kandungan artinya tidak bisa diberikan infak. Yang kedua, dewasa atau telah mencapai balik serta sehat jasmani dan rohani. Jika orang yang diberi infak itu ada di waktu pemberian infak, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infak itu diambil oleh walinya atau orang yang mendidiknya, walaupun dia orang asing. Syarat materi atau harta yang diinfakkan. Pertama, sesuatu yang berada atau harta yang diinfakkannya ada dan berwujud. Yang kedua, yaitu bernilai. Dan yang ketiga, dapat dimiliki zatnya, atau dalam artian yang diinfakkan adalah apa yang biasa dimilikinya, diterima keumuman oleh masyarakat, dan pemiliknya dapat berpindah tangan. Sebagai contoh, tidak sah menginfakkan ikan di laut, burung di udara, air di sungai, dan lain-lain. Dan yang keempat, tidak berhubungan dengan tempat milik penginfakan. Contohnya di sini, menginfakkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa ada tanah. Akan tetapi barang yang diinfakkan itu wajib dipisahkan antar keduanya, lalu diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya. Dan yang kelima, izab dan kabul. Infak secara hukum terbagi menjadi 4, yaitu infak mubah, mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang. Yang kedua, infak wajib. Infak wajib di sini mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar atau mas kawin. Yang kedua, menafkahi istri. Dan yang ketiga, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah. Infak haram, mengeluarkan harta dengan tujuannya yang diharapkan oleh Allah, yaitu infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. Dan yang kedua, infaknya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah. Yang keempat, infak sunnah, yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Infak tipe ini ada 2 macam, yaitu ada infak untuk hijab, dan yang kedua, infak kepada yang membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, manajemen infak dan sedekah. Syariat telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfak dan bersedekah. Agar apa? Yang pertama, agar harta yang kita infakkan dan kita sedekahkan merupakan harta milik kita pribadi. Terdapat dalam Quran surat At-Taghabun, ayat 16. Yang kedua, menginfakkan menurut kemampuannya. Jadi harta yang kita infakkan itu sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga, harta yang dibelanjakan hendaknya harta yang baik. Jadi harta yang disedekahkan dan infakkan adalah harta yang baik. Yang keempat dan kelima, tidak berlebihan dan tidak boros serta menghambur-hamburkan. Selanjutnya, perbedaan infak dan sedekah. Sebenarnya infak dan sedekah itu sama dengan pengertiannya, dari mulai pengertiannya termasuk di dalam hukum dan ketentuannya. Hanya saja jika infak dia terbatas pada materi berupa harta. Jika
memberi nafkah kepada istri, anak, saudara, orang tua, maka hal itu pun terkategorikan sebagai infak. Jadi dia hanya terbatas pada harta saja atau materi. Nah, sedangkan sodako dia cakupannya lebih luas, materi maupun non materi, seperti melakukan suatu kebaikan, bahkan tersenyum kepada sesama atau saudara pun dikategorikan sebagai sodako. Begitu pula dengan menyingkirkan ranting di jalan, menyingkirkan paku di jalan, itu juga termasuk dalam perlakuan baik. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terakhir, closing statement dari kelompok kami. Marilah kita berlomba-lomba melakukan kebaikan, karena kita tidak pernah tahu amal kebaikan mana yang Allah terima. Bisa jadi amal kebaikan kita yang kecil seperti mengambil paku di jalan agar tidak ada korban kecelakaan karena paku tersebut. Mari memperbanyak amal kebaikan dan meninggalkan keburukan. Sekian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.